Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hori Solihin dengan NPM 001. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan sistem alur pembelian dan penjualan di toko Valentina Rosa di marketplace. Valentina Rosa adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Teknologi Yogyakarta. Selain kuliah, Valentina juga mencoba berjualan online melalui marketplace Shopee dengan nama toko Virosa 46. Barang-barang yang dijual adalah barang-barang untuk aksesoris pengendara motor seperti sarung tangan, masker motor, jaket waterproof, serta jas hujan dengan berbagai model. Pada bagian ini saya akan menjelaskan flowchart yang menggambarkan alur sistem pembelian dan penjualan. Flowchart ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual tentang langkah-langkah yang terjadi dalam proses ini, sehingga lebih mudah dipahami. Proses penjualan dimulai dengan membuka sistem aplikasi penjualan. Lalu, penjual mengakses aplikasi yang dikhususkan untuk mengelola pesanan dan transaksi bisnis. Terus, penjual memeriksa apakah ada pesanan baru yang masuk di sistem. Ini adalah langkah awal untuk memvalidasi order. Terus, jika pesanan sesuai seperti detail pesanan, lengkap dan valid, proses dilanjutkan. Selanjutnya, barang yang dipesan kemudian dikemas dengan baik menggunakan material pendukung untuk memastikan keamanan selama pengiriman. Setelah pesanan dikemas, resi atau bukti pengiriman dicetak untuk disertakan dengan paket. Setelah itu, resi yang sudah dicetak ditempel pada kemasan paket agar paket dilacak oleh pembeli. Paket disertakan kepada pihak ekspedisi yang bertanggung jawab untuk pengiriman barang ke pembeli. Proses penjualan dianggap selesai setelah barang diserahkan ke ekspedisi. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan alur proses pembelian berdasarkan flowchart yang sudah disiapkan. Flowchart ini bertujuan untuk memberikan gambaran langkah-langkah yang dilalui pembeli saat melakukan transaksi di toko Valentina Rosa di marketplace. Pembeli memulai proses. Proses dimulai ketika pembeli membuka aplikasi marketplace untuk mencari produk yang mereka butuhkan. Lalu pembeli menggunakan fitur pencarian di aplikasi untuk menemukan toko yang bernama Valentina Rosa. Validasi apakah toko ditemukan. Jika toko ditemukan, pembeli diarahkan ke halaman toko untuk melihat daftar produk yang tersedia. Memilih produk yang ingin dibeli. Di halaman toko, pembeli melihat berbagai produk seperti sarung tangan, jas hujan, dan masker motor. Validasi ketersediaan produk. Jika produk tersedia, produk dapat ditambahkan ke keranjang belanja untuk diproses lebih lanjut. Memasukkan produk ke keranjang belanja. Setelah memastikan produk tersedia, pembeli memasukkan barang ke keranjang belanja untuk melanjutkan proses pembayaran. Memasukkan alamat pengiriman. Pembeli memasukkan alamat lengkap tempat barang akan dikirim. Ini sangat penting untuk memastikan pengiriman yang tepat. Lalu pembeli memilih jasa ekspedisi yang tersedia di marketplace. Misalnya ekspedisi dengan tarif termurah atau pengiriman tercepat. Setelah memilih ekspedisi, pembeli memilih metode pembayaran yang sesuai seperti transfer bank, e-wallet, atau pembayaran di tempat atau COD. Validasi pembayaran. Apakah pembayaran berhasil? Jika pembayaran berhasil, pesanan diteruskan ke tahap berikutnya, yaitu penjual akan menerima notifikasi dan memvalidasi pesanan. Menunggu penjual mengonfirmasi pesanan. Setelah pembayaran berhasil, pembeli hanya perlu menunggu penjual untuk validasi pesanan dan memproses pengirimannya. Proses selesai. Proses dianggap selesai setelah penjual mengonfirmasi pesanan dan barang siap dikirim ke pembeli. Resiko-resiko, baik yang disengaja maupun tidak, yang mungkin dihadapi sebagai penjual toko online, bank dan e-money, seperti transaksi gagal, saldo tidak masuk, atau ada upaya penipuan akun Anda. Dari supplier, barang terlambat, keterlambatan pengiriman barang dari supplier penjual yang menghambat ketersediaan stok. Dampaknya penundaan dalam memenuhi pesanan pembeli dan potensi kehilangan pelanggan. 2. Kualitas buruk. Barang yang diterima oleh penjual tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Dampaknya mengurangi kepuasan pembeli, meningkatkan komplain, dan memperburuk reputasi toko. 3. Supplier berhenti memproduksi. Kondisi di mana supplier tidak lagi memproduksi barang tertentu karena berbagai alasan seperti masalah internal atau pasar. Dampaknya, penjual harus mencari supplier baru yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Dari pembeli, orderan palsu, pesanan yang dibuat oleh pembeli yang tidak berniat untuk melanjutkan transaksi.
Dampaknya membuat penjual menghabiskan waktu dan sumber daya untuk memproses pesanan yang tidak valid. 2. Komplain tidak jujur. Keluhan dari pembeli yang tidak didasarkan pada fakta, seperti klaim barang rusak padahal sebenarnya baik-baik saja. Dampaknya, penjual harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyelesaikan masalah atau mengganti barang. 3. Pembatalan tiba-tiba. Pembeli membatalkan pesanan setelah proses sudah berjalan, misalnya setelah barang dikemas. Dampaknya, penjual kehilangan biaya pengemasan dan waktu kerja. Dari pihak kurir. 1. Barang rusak. Barang yang diterima oleh pembeli dalam kondisi tidak layak karena kerusakan selama proses pengiriman. Dampaknya, pembeli menjadi kecewa dan penjual harus bertanggung jawab meskipun kesalahan ada pada kurir. 2. Barang hilang. Barang yang tidak sampai ke pembeli karena kesalahan logistik atau pencurian selama pengiriman. Dampaknya, penjual harus mengganti kerugian yang dapat merugikan secara finansial dan menurunkan kepercayaan pelanggan. 3. Pengiriman telat. Barang yang tidak sampai sesuai dengan estimasi waktu yang diberikan. Dampaknya, membuat pembeli frustasi dan dapat mengurangi loyalitas mereka terhadap toko. Dari pihak marketplace. 1. Akun diblokir. Akun penjual atau pembeli yang dinonaktifkan oleh marketplace karena pelanggaran kebijakan atau aktivitas mencurigakan. Dampaknya, penjual kehilangan akses ke pelanggan, sementara pembeli kehilangan akses ke riwayat pembelian. 2. Komisi yang tinggi. Pembeli yang dikenakan oleh marketplace untuk setiap transaksi yang dianggap terlalu tinggi oleh penjual. Dampaknya, margin keuntungan penjual menurun, sehingga mereka harus menaikkan harga yang bisa berdampak pada daya saing. 3. Persaingan harga. Kompetisi antar penjual di marketplace yang mendorong harga menjadi sangat rendah. Penjual kesulitan. Dampaknya, penjual kesulitan bersaing, terutama jika mereka tidak dapat menawarkan harga yang kompetitif tanpa merugi. Prosedur dan pengendalian. Solusi untuk bank dan e-money. 1. Transaksi gagal. Aktifkan notifikasi otomatis untuk setiap transaksi, baik masuk maupun keluar melalui SMS atau email. Lakukan pengecekan sistem secara berkala untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan baik. 2. Saldo tidak masuk. Gunakan rekening khusus untuk bisnis agar lebih mudah dipantau dan terhindar dari pencampuran dana pribadi. Pilih bank atau e-wallet dengan reputasi baik dan layanan pelanggan yang responsif untuk menangani kendala saldo. Ketiga, penipuan. Aktifkan fitur keamanan tambahan seperti 2FA. Hindari berbagi informasi akun kepada pihak lain. Pastikan setiap transaksi terekam dalam laporan yang dapat diverifikasi. Solusi untuk supplier. 1. Barang terlambat. Lakukan riset mendalam untuk memilih supplier yang terpercaya dan memiliki testimoni positif. Gunakan kontrak tertulis yang mencantumkan jadwal pengiriman. 2. Kualitas buruk. Lakukan pembelian contoh barang secara berkala untuk memastikan kualitas barang yang akan dijual. Pastikan ada kebijakan retur yang jelas untuk barang yang tidak sesuai. 3. Supplier berhenti produksi. Memiliki setidaknya 2-3 supplier cadangan untuk mengantisipasi jika supplier utama berhenti produksi. Lakukan evaluasi berkala terhadap supplier yang digunakan. Untuk pembeli. 1. Orderan palsu. Validasi pesanan dari pembeli baru menggunakan fitur chat di aplikasi marketplace. Gunakan sistem pembayaran yang aman seperti rekening bersama. 2. Komplain tidak jujur. Dokumentasikan barang secara detail seperti foto sebelum barang dikirim. Tetapkan syarat dan ketentuan toko yang jelas untuk mengatasi komplain yang tidak relevan. 3. Pembatalan tiba-tiba. Hubungi pembeli untuk memastikan kembali pesanan sebelum pengemasan. Buat kebijakan pembatalan yang mencantumkan konsekuensi jika pesanan sudah diproses. Untuk kurir. 1. Barang rusak. Gunakan bahan pengemasan yang aman seperti bubble wrap, kotak karton tebal, dan segel kuat. Gunakan jasa ekspedisi yang menyediakan layanan asuransi untuk barang bernilai tinggi. 2. Barang hilang. Dokumentasikan barang sebelum dikirim, termasuk foto paket yang telah dikemas. Pastikan setiap pengiriman memiliki nomor resi untuk pelacakan. 3. Pengiriman telat.
Pilih ekspedisi yang memiliki reputasi baik dengan catatan pengiriman tepat waktu. Kirimkan nomor resi kepada pembeli agar mereka dapat melacak barang mereka secara mandiri. Solusi untuk marketplace. 1. Akun diblokir. Baca dan pahami semua aturan serta kebijakan marketplace sebelum memulai berjualan. Pastikan tidak melanggar ketentuan seperti menjual barang terlarang. 2. Komisi tinggi. Gunakan fitur promosi marketplace seperti diskon atau flash sale untuk meningkatkan volume penjualan. Hitung harga produk dengan mempertimbangkan biaya komisi agar tidak merugi. 3. Persaingan harga. Lakukan riset harga secara rutin untuk mengetahui harga pasar. Fokus pada keunggulan produk seperti kualitas dan layanan pelanggan untuk menarik pembeli. Kesimpulan, dari presentasi ini kita telah memahami berbagai risiko yang dihadapi dalam bisnis online, mulai dari transaksi, hubungan dengan supplier hingga pengiriman barang. Namun dengan solusi yang tepat, risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan untuk memastikan kelancaran bisnis. Kunci keberhasilan dalam bisnis online terletak pada adaptasi, inovasi, dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat, mulai dari pembeli, supplier, hingga marketplace. Melalui pembahasan ini, saya juga mendapat wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya perencanaan, pengelolaan risiko, dan strategi mitigasi dalam bisnis online. Ini adalah pembelajaran berharga yang dapat diterapkan tidak hanya dalam studi akademik tetapi juga dalam kehidupan nyata. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk mempresentasikan tugas ini. Saya harap presentasi ini dapat memenuhi ekspektasi dan memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.